Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Safitra Siregar. Kali ini saya akan memaparkan materi yang memaparkan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Siti Hardianti. Saya ingin memaparkan materi dari filsafat Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah filsafat yang lahir dan juga mengembuskan nafas terakhirnya di Inggris. Saya ingin membahas tiga pemikiran dari Thomas Hobbes, yang dimana dari dua pemikirannya itu saling berkaitan. Baik, saya akan memaparkan pemikiran Thomas Hobbes yang pertama, yaitu pemikiran empirisme. Pemikiran empirisme itu adalah empirisme ini pada dasarnya dia menyatakan bahwa pengalaman adalah asal dari segala pengetahuan. Terlepas dari pemahaman kita dari segi akademis, dia lebih menekankan bahwa pengalaman adalah asal dari segala ilmu pengetahuan. Dan juga saya ingin memaparkan materinya yang kedua, yaitu pemikirannya, pandangan dia tentang manusia. Pandangan Hobbes tentang manusia dimulai dengan pertanyaan apa yang menggerakkan manusia itu. Manusia itu dia membandingkan manusia itu dengan jam. Kalau kita lihat, jam memiliki variabel atau baut-baut yang menggerakkan sebuah jam tangan itu, sehingga jam tangan itu bergerak menuju jarum jam yang sesuai dengan waktunya. Dia juga mensamakan jarum jam itu dengan manusia itu tersendiri. Bedanya manusia dengan jam tangan itu adalah manusia memiliki variabel-variabel yang dapat dipegang, yang ketika kita pegang dapat mengatur kehidupan pribadi atau kehidupan individu manusia itu sepenuhnya. Baik, yang dapat dipegang dapat salah satu hal yang fatal yang ketika kita pegang itu seperti psikis manusia, terutamanya di bagian nafsu. Ketika ketika manusia sudah terkena ke bagian nafsu atau mental, yang kalau kita lebih detail lagi, ketika mental itu contoh seperti mental mempertahankan diri atau rasa takut akan mati, manusia itu dapat bekerja dengan apa yang sesuai dengan suruhan dari tuannya atau patronnya itu. Seperti itulah pandangan Thomas Hobbes tentang manusia. Dia menyingkirkan hal-hal yang hal-hal moral atau metafisik, seperti ambang batasan moral, kebahagiaan, dan keabadian manusia. Dia tidak memperdulikan variabel-variabel seperti itu. Dia hanya berpegang bahwa manusia itu ketika sudah dikenakan ke nafsunya, dia dapat diatur secara sepenuhnya. Jiwa dan akal budi dari salah satu dari masing-masing individu dianggap sebagai bagian dari proses mekanis dalam tubuh, atau bagian dari kalau bisa kita bilang, dia hanya jiwa dan akal budi itu hanyalah bagian dalam tubuh. Terus baik, saya akan memaparkan selanjutnya pemikiran Thomas Hobbes selanjutnya, yaitu negara. Bila saya sudah memaparkan materi tentang yang manusia, maka di negara ini dia juga memaparkan materi yang sama, tetapi dalam lingkungan yang luas. Thomas Hobbes percaya negara ini seperti Leviathan. Apa itu Leviathan? Leviathan itu adalah makhluk mitologi pada zaman kuno yang berletak di Timur Tengah. Dia beranggapan bahwa negara itu haruslah berkuasa dan memiliki harga diri, atau harus ditakuti oleh semua rakyatnya. Karena kalau misalkan negara sudah memiliki kriteria seperti Thomas Hobbes bilang, semua rakyat-rakyat yang dikuasai oleh suatu negara itu
dapat bekerja sepenuhnya dan mencapai proses titik kebahagiaan yang abadi. Jadi yang dapat saya ambil di sini, Thomas Hobbes ini selalu memfokuskan dirinya, selalu memfokuskan bahwa sistematis atau mekanisme harus dikedepankan dan menyampingkan kebahagiaan perseorangan atau individu. Tapi dia percaya bahwa ketika sudah mekanisme dan sistematis itu sudah dijalankan, barulah manusia ini sudah dapat atau layak mendapatkan bonusnya sendiri. Lebih kurang seperti dia ini, sistemnya seperti take and give, mengambil dan memberi. Mungkin ini saja paparan materi yang dapat saya berikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.